Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Triana. Pada kali ini saya akan membahas terkait MSDM 1. MSDM 1 ini merupakan fondasi utama mengolah manusia untuk perusahaan atau bagi organisasi. MSDM 1 ada materi tentang K3, di mana K3 ini mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi karyawan. Metode pembelajaran dilakukan melalui yang pertama ceramah interaktif, yang kedua diskusi, dan yang ketiga studi kasus. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari K3. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan secara praktis di dunia kerja. Sementara itu, untuk indikator keberhasilan, yang pertama, partisipasi aktif dari mahasiswa, yang kedua, pemahaman konsep, dan yang ketiga, kemampuan analisis. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita saksikan video berikut. 17/6/2020. Oke, kali ini kita akan membahas terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Pasti sering ya. Bisa singkat? K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Terminalnya dulu ya untuk pengertiannya. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, benar? Lalu sehat juga ya, dan terbebas dari risiko kecelakaan kerja, bahkan penyakit akibat kerja. Nah, kalau seperti ini, ada penyakit akibat kerja. Jadi misalkan kayak pekerjaan di pabrik kimia, misalkan dia terkena cairan kulitnya, jadi penyakit di situ, paru-paru, mental kalau misalkan lingkungannya ya. Berikutnya, tujuan dari ketiga. Yang pertama, memberikan keamanan, memberikan rasa aman pada karyawan ya. Menghindari risiko kecelakaan kerja. Menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kira-kira apa ini? Menjamin, menjamin peralatan dan kalau peralatan biasanya ada sama-sama dengan aset ya, aset perusahaan agar aman. Tadi ya, kemudian menjaga kinerja optimal, berarti tujuannya efisiensi dan produktivitas ya, meningkatkan efisiensi
Kan ada tuh. Nah, dengan bedanya. Kalau misalnya kecelakaan di pekerjaan itu akan dibantu sama KTP. Oke, kecelakaan menuju tempat pekerjaannya. Cara perusahaan memilih si karyawannya dengan cara kalau misalkan di luar area pekerjaan dia mendapatkan atau mendaftarkan karyawan tersebut fasilitas jaminan sosial. Di situ ada program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini PKS, ya. Dia melindungi dari perjalanan menuju kantor hingga perjalanan pulang. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan pada saat pergi maupun pulang itu termasuk kecelakaan kerja. Perusahaan solusinya agar si karyawan tersebut tetap melindungi dengan cara saling berbagi sosial tersebut. Jadi tetap aman si karyawannya. Kalau saat bekerja itu gimana? Kalau saat kerja, nah dengan memikirkan itu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa? Kalau misalkan dia memang bergeraknya di bidang pabrik yang memang tingkat resikonya tinggi, dia memang harus ada yang namanya prinsip dasarnya dulu. Dasar dari ahlinya. Jadi prinsip dasar itu dia tuh harus identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau bahaya. Ya. Jadi kalau misalnya di pabrik ini mau menggunakan gas, kira-kira bahaya itu apa bahayanya? Yang pertama bisa terjadi putus jari. Misalkan gitu ya, putus jari ini nanti kira-kira akan mengakibatkan apa? Yang pertama cacat si pekerjaannya, yang kedua secara finansial pasti perusahaan banyak mengeluarkan uang, ya kan? Kayak gitu. Lalu berikutnya, setelah identifikasi masalah, di sini harus ada yang namanya pengendalian. Ya. Dan penilaian risiko. Kira-kira masalah yang tadi sudah ada, gimana cara mengendalikannya, gimana cara mengatasinya supaya hal tersebut tidak terjadi, ya kan? Supaya hal tersebut walaupun terjadi minim risikonya. Identifikasi masalah atau bahaya yang muncul, lalu pengendaliannya dan penilaian risiko. Kalau setelah kejadian kan perusahaan tuh menulis apa ya, ketentuan kayak pengandalian sama ini kan harus kadang ada yang terjadi dulu baru dia mengantisipasi mengatakan bahwa ini ada peraturan yang ini. Jadi menunggu kadang baru baru terjadinya kecelakaan ini ada tuh ini yang buat ini saya sendiri kan kerja di bagian B3 kan, IT. Temen itu kan pas waktu nyemprot itu semprot paku ya, dia otomatis bikin cat, bikin ini. Nah itu sempet si cat itu dari sliding copot selain depan mata tuh. Jadi ya baru pas jadi itu dia ada kan kacamata sama masker. Sebelum kan kayak tidak ada gitu. Ini dia tuh, makanya ini kalau kita berusaha, kira-kira yang usaha yang tersebut memang resikonya agak tinggi ya. Nanti di BPJS Ketenagakerjaan ini pun ada dua tingkat persentase
itu minimal dia kelas 2. Minimal kelas 2 dan maksimal itu kelasnya kelas 1. Itu ada rangkaian gajinya itu. Kalau misalnya kelas 2 berapa, kelas 1 itu berapa. Sebenarnya gini, kalau misalkan dia karyawan dengan salarinya berapa, perhitungannya itu harus based on salarinya. Tidak bisa dengan si perusahaan. Kalau misalnya memang kalian mau pakai BPJS Kesehatan, maka nanti kelasnya akan kami tinggikan. Tidak seperti itu. Karena memang diskonnya itu persentase dari salari. Persentasenya kalau BPJS Kesehatan itu 5%. 1%-nya itu si karyawan, 4%-nya itu si perusahaan. Ini pengaruhnya gaji atau uang. Iya. Nanti kalau misalkan dia mengklaim bahwa kalau kalian mau menggunakan BPJS Kesehatan, nanti saya akan kasih kelas di depan ini. Nanti bebannya dia bisa naik. Kalau misalkan gaji cuma 2 juta nih, ya oleh 2 juta misalkan dia dapatkan kelas 2, bisa nih ya, dapat kelas 2. Tapi dia didaftarin dengan salary yang 7 juta. Nanti 1%-nya ini menjadi 70.000. Yang harusnya dari awalnya 50.000. Nah, balik tadi yang disebutkan nih. Jadi memang kalau misalnya kita mau buat usaha, badan usaha, kita harus memikirkan dulu yang namanya risiko-risiko yang akan terjadi, supaya nantinya nggak muncul kecelakaan kerja baru bikin tuh kira-kira butuh apa biar supaya tidak terjadi lagi. Gitu ya. Selain dari identifikasi bahaya, pengendalian penilaian risiko, evaluasi. Jadi walaupun kita sudah bikin evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Tetap belajar harus betul. Kira-kira masih relevan kan dengan kondisi saat ini? Boleh. Jika suatu waktu dia di luar jam kerja, contohnya pas hari libur dia mengalami kecelakaan di luar jam kerja, apakah itu berhak mendapatkan BPJS yang didaftarkan dari perusahaan? Oke, jadi ini konsepnya bukan perjalanan pergi atau bukan perjalanan pulang ya, tapi dia kecelakaan di luar jam kerja, tapi bukan dengan aktivitas kerja. Nah, kalau itu dia larinya oleh BPJS Kesehatan. Sini. Tapi tetap di bawah dari perusahaan. Betul. BPJS Kesehatan ini bisa dipergunakan pada saat kalian mengalami sakit di luar jam kerja. Bisa tuh. Sebenarnya bukan hanya karyawan tetap ya Pak, dapat BPJS TK dan BPJS Kesehatan, tapi sudah selama dia berada hukum, maka perusahaan tersebut wajib memiliki jaminan sosial tersebut, baik BPJS TK maupun BPJS Kesehatan. Kecuali kalau misalnya tadi saya yang pada saat terjadi pergi, tapi ya SOP itu baru ditanggung dulu sama BPJS Tenaga karena perjalanan pergi maupun perjalanan pulang ini termasuk kecelakaan kerja. Kalau implementasi dari perusahaan untuk melindungi karyawannya apa aja? Taksi, sosial
tingkat resiko yang rendah cukup MCO aja ya. Iya siap ya. Fakta. Oh iya betul. Makanya dia. Perusahaan ini kan kayak ngasih uang, istilahnya kayak ngasih uang gitu, cuma dia tuh nggak mau ini kembali gitu, maksudnya ditanya gitu sama kayaknya ada SOP gitu ya. Kalau kayak itu potong jadi berapa gitu, sampai meninggal berapa gitu harusnya gitu, tapi nggak sesuai dengan apa yang jadi awal. Apa sih harus dilakukan kita gitu, sebagai pekerja gitu, agar hak kita tuh contoh kejadian hal tersebut tuh kalau contoh kejadian bisa kita gunakan. Oke. Apa yang harus lakukan sama pihak perusahaan Di BPJS Tenaga dia menjamin tiap bagian si karyawan itu bisa ngecek kira-kira kalau putus ini dapat berapa. Ada. Kira-kira kalau putusnya 1 jari dapat berapa? Kira-kira kalau putus tangan dapat berapa? Yang penting si perusahaan ini itu sesuai dengan pelaporan usaha. Karena besarannya itu nanti tergantung dengan pelaporan upahnya si karyawan. Kalau nggak sesuai sama kecil ya. Sebenarnya si TK itu sudah mengcover banget, sudah membantu si perusahaan. Si perusahaan itu misalkan dia nggak perlu melapor lagi dari BPJS tidak bisa melapor. Yang ini sesuai dulu laporannya sekarang. Kita harus cek, benar gaji saya itu dibayarnya segini dan dilaporkan ke BPJS segini. Kalau nggak sesuai, oke, dari awal saya ini dari BPJS itu tidak pendampingan sampai dia siap bekerja kembali. Kalau misalkan dia belum bisa untuk bekerja, harus didampingi. Itu dari fasilitas BPJS bekerja. Trauma center namanya. Dia ya. Jadi cek dulu nih, kira-kira sesuai kan dengan pelaporan upahnya. Lalu kalau misalnya sisi perusahaan yang ngeluarin lagi gitu ya, jadi ngeluarin itu hanya dari laporan BPJS Ketenagakerjaan saja. Tapi syukur-syukur si perusahaan ngeluarin juga, ngeluarin betul lumayan kan, alhamdulillah ya. Dan cek juga di laporan perusahaan itu ada melakukan itu. Misalnya Pak, mau nanya Pak, Boleh. kalau misalnya sih ini misalnya bagian dari kewajiban perusahaan apa individu gitu kan, saya kerja di pabrik, terus jadi ada namanya apa sih tempat tinggal kalau nggak salah buat manusia. Nah itu sih 3 semalam, jadi ditaruhnya itu di botol minuman itu, terus nggak sengaja minum sama dia sama teman saya ini. Terus sih pas maksudnya kayak minum dikit gitu Pak, tapi pusing gitu. Nah itu tuh bagian dari kewajiban perusahaan apa ini sih Pak? Nah, itu sebenarnya terjadi dari individu sendiri ya. Karena dia itu memang harusnya tidak memasukkan cairan tersebut ke dalam botol minuman. Iya. Ya, jadi harus benar-benar ditaruh yang bukan tempatnya orang makan minum. Itu individu. Jadi kalau misalnya itu bisa ditentu orangnya. Iya. Proses itu karena melayani sekali. Akhirnya di mana orang tersebut?
verifikasi dulu. Lalu kalau misalkan memang terbukti pure dia salah, kasih surat peringatan. Ada kebijakannya itu. Itu kalau dari sisi perusahaan. Tapi kalau dari sisi pelanggarannya, pelanggarannya fix individu. Iya. Jatuhnya nggak berpengaruh keselamatan gitu ya. Seharusnya dikasih label di mana memang. Iya. Masih dikasih label apa memang yang dalam tempatnya. Iya, ada labelnya sih. Posisi individu harus dibuat mana bahwa gitu ya. Belum tentu ada aturannya. Boleh pakai botol buat isi dinner. Sesuai dari tempatnya. Silakan ada lagi yang lain. Kalau untuk dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang 13/2003, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003. Kita bisa baca saja. Undang-Undang Dasar Hukum. Oke, kita ada satu case. Di sini kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang HR atau seorang RT ya. Kalian silakan ditonton atau buka Google Maps. Silakan. Searching PT yang namanya Strategic Pest Control. Nah, setahun yang lalu di situ ada karyawan. Ya, setahun yang lalu di situ ada karyawan. Dia kecelakaan kerja sehingga menyebabkan sakit. Namun isunya ya, tapi nanti saya cek benar di sini. Isunya pihak perusahaan tidak membantu secara finansial. Tanggapan kalian sebagai seorang HR, seorang HRD, bisa kan kita tersebut? Boleh. Tindakan yang lainnya seperti apa? Untuk mengetahui penyebab dan dampak dari kecelakaan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Ada lagi yang satu lagi. Boleh. Itu yang pertama, kalau masih kejadiannya makan yang terjadi habis itu menghubungi kembali si karyawan yang terkena musibah ini, keluarga juga masih kalau memang benar-benar yang terjadi isunya benar-benar terjadi yang seperti di sini itu, berarti perusahaan akan berusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan konfirmasi klarifikasi kepada media harusnya sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang diupayakan selanjutnya. Ini tidak Oke, jadi benar ya bahwa seorang HR itu harus evaluasi dulu, ya, harus identifikasi dulu. Benar nggak nih kira-kira penyakitnya itu ada sebelumnya atau memang terjadi pada saat yang bersangkutan itu kerja, gitu ya. Lakukan terus pendampingan, jangan lepas kontak dari si karyawan tersebut ya. Berikutnya yang terakhir itu kalau misalnya dalam kondisi keuangan si perusahaan itu sedang tidak baik, transparan, informasiin aja gimana kondisi keuangannya supaya si karyawan tersebut mengerti dan paham bahwa perusahaan tersebut memang sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi keuangannya ya. Itu. Ada lagi yang ditambahkan kira-kira? Kalau ada lagi saya tutup ya. Oke, jadi K3 itu bukan hanya sekedar legalitas